online kita. Nah, adik-adik KKR, kenapa ya hari ini kakak sendiri? Nah, karena hari ini kita kedatangan tamu spesial. Nah, siapa dia? Ini dia, Kak Rika. Kita panggil sama-sama ya adik-adik, Kak Rika. Hai adik-adik KKR. Aduh, kakak rindu banget sama kalian semua. Nah, adik-adik, ini dia tamu spesial kita. Nah, adik-adik KKR, sebelum kita memulai ibadah kita, ada nih yang perlu dipersiapkan. Apa itu Kak yang perlu kita persiapkan sebelum ibadah? Yang perlu kita persiapkan yaitu yang pertama adalah Alkitab, Kak. Ya, Kak? Ya, iya Kak. Kemudian alat tulis. Ya, betul Kak. Dan yang satu lagi adalah persembahan. Ya. Nah, ada yang lupa Kak. Iya, apa ini Kak? Nah, yang paling penting adalah hati dan pikiran kita untuk Iya, memuji dan benar mendengarkan sekali. Tuhan. Oke, benar. Nah Kak, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa Kak. Oke, kita berdoa. Kak Rika yang pimpinnya adik-adik. Oke, kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini Tuhan kami bisa melaksanakan kebaktian online kami. Bapa di surga, meskipun kami masih melaksanakan kebaktian online, tapi kami Tuhan berharap agar suatu saat nanti kami bisa berkumpul bersama memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah Tuhan. Bapa, kami akan mulai kebaktian kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan untuk memberkati kami sehingga kami bisa memulainya dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan amin. Oke. Nah Kak, kakak tahu nggak Kak? Hari ini Kak, aku bahagia loh Kak. Ih, sama kakak juga bahagia Kak. Kenapa kakak hari ini bahagia Kak? Karena kakak bisa melayani KKR Gedung Johar hari ini. Nah Kak, kalau aku Kak, hari ini bahagia karena hari ini adalah harinya Tuhan Kak. Oh iya, benar sekali Kak. Oke. Nah karena itu Kak, kita mau angkat lagu pujian kita hari ini, Kurasa Bahagia. Oke. Kita menyanyikan lagu bahagia. Nah, sekarang adik-adik masih semangat gak sih? Masih semangat dong Kak. Iya. Nah karena kita semua masih semangat Kak, kita Iya. mau angkat lagu pujian kita, tapi Kak sambil menggerakkan anggota tubuh kita Kak. Oke sip, bagus banget tuh Kak ya. Nah karena itu kakak-kakak di sini mengundang adik-adik KKR untuk bangkit berdiri. Iya, oke. Kita bernyanyi sambil bergerak ya adik-adik. Kita angkat lagu pujian kita, Jalan Serta Yesus. Oke, adik-adik boleh berdiri.
KKR boleh mempersiapkan Alkitabnya dan adik-adik KKR boleh siapkan hati dan pikirannya karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi, melayani lebih sungguh. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu, buat kasih setia-Mu yang masih tercurah di hidup kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami di sini berkumpul anak-Mu Tuhan Yesus yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah kami Bapa, Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, dan kami selalu bersyukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik semuanya sudah dipersiapkan kitabnya. Kita buka nats Alkitab kita minggu ini yang diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ayo semuanya buka Alkitabnya di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Sudah dibuka? Kakak baca dari sini, adik-adik juga baca dari rumah ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, tadi nats Alkitab kita yang diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 kita sudah baca, dan tema kita pada minggu ini adalah Maria. Ya, tema kita minggu ini Maria. Nah, di sini kakak mau bertanya nih buat adik-adik kita. Tadi kita sudah membaca nats Alkitab yang diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nah, adik-adik sudah kenal belum siapa itu Maria? Pasti sudah tahu kan? Iya. Maria itu adalah ibu dari Tuhan
Yesus ya. Nah, di sini kakak akan menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, pada suatu hari Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, ketika malaikat Gabriel masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ketika malaikat itu datang, Maria sangatlah terkejut dan takut. Dan malaikat itu pun berkata kepada Maria, "Jangan takut, hai engkau Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia oleh Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi." Lalu Maria berkata, "Bagaimana aku bisa mengandung, bahkan aku belum menikah?" Dan malaikat berkata, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Lalu anak yang kau lahirkan itu akan disebut anak kudus, yaitu anak Allah." Seperti yang kita ketahui, di dalam masyarakat umum pada umumnya, waktu itu kalau ada seorang anak gadis yang sudah mengandung tetapi belum menikah, akan diberi hukuman, bahkan sampai mati. Tetapi di sini karena Maria patuh terhadap Tuhan, maka ia pun mendengarkan berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu. Seperti yang lalu ia berkata, seperti di nas Alkitab kita buka Alkitab kita yang sudah kita baca, yang di ayat 38, begini bunyinya, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lalu Maria sadar bahwa hidupnya itu adalah milik Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita yang menurut kelahiran Tuhan Yesus. Kakak mau bertanya, apa sih artinya patuh kepada Tuhan? Nah, menurut adik-adik itu patuh itu seperti apa? Ada yang tahu? Patuh kepada Tuhan artinya mau melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik tahu tidak apa sih artinya patuh kepada Tuhan? Nah, patuh kepada Tuhan artinya mau melakukan kehendak Tuhan, seperti yang sudah kita baca tadi dan sudah kita dengarkan bagaimana Maria patuh kepada malaikat Tuhan itu. Dia mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu. Nah, sekarang kakak mau bertanya nih kepada adik-adik. Adik-adik patuh gak kepada Tuhan? Tentunya patuh dong, seperti rajin ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Nah, patuh juga terhadap orang tua dan guru sekolah minggunya. Nah, contohnya itu kalau misalnya orang tua kita menyuruh kita mengambilkan sesuatu, kita bantu, kita dengarkan, dan kita lakukan dengan senang hati dan tidak bersungut-sungut. Begitu juga dengan ke gereja, jikalau ada aktivitasnya kita kerjakan, apa yang disuruh kakak guru sekolah minggunya kita laksanakan, bernyanyi dengan semangat, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, sekarang kakak mau memberitahukan aktivitas seperti biasanya yang selalu akan dikasih tahu guru sekolah minggunya. Nah, aktivitas kita pada minggu ini, ayo dicatat, ambil pulpennya, ambil bukunya. Apa bukti patuh adik-adik terhadap orang tua? Nah, di sini adik disuruh menceritakan melalui video apa-apa saja bukti kalau adik-adik patuh terhadap orang tua. Di situ nanti diceritakan melalui video, dan jangan lupa di tag guru sekolah minggunya dan di WA guru pelayan KKR-nya juga ya. Kalau bisa nih adik-adik ceritakannya itu jangan hanya satu, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Apa aja bukti kalau adik-adik patuh terhadap orang tua. Nah, dikerjakan ya melalui video dan diceritakan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu yang sudah hidup kami sampai hari ini.
Amin. Nah Kak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Iya, Kak? benar sekali. Kakak masih ingat gak Kak tema kita tadi apa? Iya, tema kita tadi Kak adalah Maria. Nah, Maria itu siapa Kak? Maria itu adalah ibu Yesus. Nah Kak, dari firman Tuhan yang kita dengar tadi Kak, ada apa dengan Maria Kak? Ya, Maria itu ya adalah sosok yang takut akan Tuhan ya. Jadi dia mengandung anak dari Allah ya. Jadi Maria itu perlu kita contoh Kak, karena dia turut akan perintah Tuhan. Nah, adik-adik di rumah harus contoh Maria ya, yaitu turut akan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik di rumah persiapkan persembahannya dengan rapi, sopan, dan jujur. Kita angkat lagu pujian kita 5.000 orang. Kita mau doa syafaat. Ayo kita siapkan hati dan pikiran kita. Lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya. Kita mau berdoa, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu yang masih tercurah di hidup kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami di sini anak-anak-Mu Tuhan Yesus ingin berdoa terutama buat kedua orang tua kami. Berkati kedua orang tua kami, berikan kedua orang tua kami kesehatan, murah rezeki, dan umur yang panjang. Tuhan Yesus, jikalau ada orang tua kami yang sakit, sembuhkan Tuhan Yesus, berikan obat yang diminumnya, pemulihan dan kesembuhan yang berlimpah kepadanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat persembahan kami, berkati persembahan kami, berkati tangan-tangan yang memberikannya, kiranya persembahan ini berguna dan harum bagi nama-Mu dan gereja-Mu. Tuhan Yesus, juga kami mau berdoa buat adik-adik KKR Gedung Johor, kiranya Tuhan Yesus yang selalu berkati adik-adik KKR Gedung Johor ini Bapak, terutama buat persekolahannya, kiranya Tuhan Yesus yang selalu berkati persekolahannya, begitu juga dalam ibadahnya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus yang berkatinya, jikalaupun dalam masih suasana online Tuhan Yesus, kiranya adik-adik sekolah Minggu Gedung Johor tetap semangat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa buat guru KKR Gedung Johor. Tuhan Yesus, berkati dalam setiap persekolahan, perkuliahan, dalam pekerjaan maupun perjodohannya. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkatinya ya Bapa. Hanya ini doa kami tidak sempurna, semoga kerajaan-Mu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.